Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Laksono Putro dari program studi Teknik Elektro Universitas Islam Nusantara. Di sini saya telah membuat sebuah codingan untuk menentukan nilai akhir mahasiswa. Pertama, saya memasukkan include IOStream. Ialah perintah untuk memasukkan header file IOStream yang berisi fungsi untuk operasi input atau output. Selanjutnya, di sini saya memasukkan using namespace std. Fungsinya untuk mempermudah dan mempersingkat pembuatan coding tersebut. Dan di sini ada inMain. Fungsinya untuk mendefinisikan fungsi utama dan mengembalikan tipe integer sebagai output ke sistem operasi saat program dihentikan. Dan selanjutnya ada kurung kurawal buka. Fungsinya untuk menandakan simbol memulainya program tersebut. Dan di sini saya menambahkan komentar. Fungsinya untuk memberikan informasi supaya mudah dimengerti. Selanjutnya saya memasukkan string. String itu fungsinya untuk memanipulasi data dan mengolah teks. Dan di sini saya memasukkan variabelnya nama, NIM, HP, dan email. Dan selanjutnya saya memasukkan float. Float itu fungsinya untuk menyimpan angka, desimal, dan bilangan pecahan. Dan di sini saya memasukkan variabel absen, tugas A, tugas B, tugas C, UTS, UAS, kuis, dan nilai akhir. Dan selanjutnya saya memasukkan char. Char fungsinya untuk menyimpan karakter, huruf, dan angka. Setiap akhirat codingan memiliki titik koma. Fungsinya untuk mengakhiri setiap pernyataan lain dalam satu blok. Dan di sini saya memasukkan cout. Cout itu fungsinya untuk menampilkan output ke layar komputer. Dan terusnya saya memasukkan handle. Handle itu untuk menampilkan kursor dan membuat barisan baru. Dan di sini saya memasukkan cout tanda panah ke kiri. Dan di sini ada tanda kutip. Tanda kutip itu fungsinya untuk string. Dan sebagai variasi nantinya saya memasukkan tanda dan selanjutnya dan diakhiri dengan endline dan titik koma. Selanjutnya saya memasukkan cout dan saya juga memasukkan cout. Dan di sini ada tag, fungsinya untuk membuat tabs. Dan di sini saya memasukkan selamat datang dan akhirannya endline. Selanjutnya saya memasukkan cout untuk program, dan variabelnya saya memasukkan program menghitung nilai akhir mahasiswa. Selanjutnya saya memasukkan teknik elektroninus. Dan selanjutnya saya memasukkan cout spasi
Selanjutnya saya di sini memasukkan si hot sama dengan untuk selanjutnya saya memasukkan si hot untuk sebagai variasi saya menambahkan sama dengan dan akhirannya dengan inline. Terus saya di sini memasukkan si hot dan variabelnya masukkan nama mahasiswa dan selanjutnya cin fungsinya untuk mengambil input pada keyboard. Dan di sini saya memasukkan nama. Selanjutnya saya memasukkan si hot untuk variabelnya memasukkan name mahasiswa. Dan untuk cin-nya di sini saya memasukkan name. Selanjutnya saya memasukkan si hot dan variabelnya masukkan nomor HP. Dan cin-nya ini saya ketik dengan HP. Selanjutnya saya memasukkan si hot dan variabelnya masukkan alamat email dan cin-nya saya masukkan email. Untuk si hotnya penutupnya saya memasukkan sama dengan dan akhirannya dengan inline. Dan di sini saya tutup dengan si hot inline lagi. Selanjutnya saya di sini memasukkan si hot dan variabelnya masukkan nilai absensi dan cin-nya saya masukkan absensi. Selanjutnya saya memasukkan si hot untuk nilai tugas dan variabelnya untuk nilai tugas A, cin-nya tugas A. Selanjutnya si hot dan variabelnya masukkan nilai tugas B, cin-nya tugas B. Selanjutnya ada si hot dengan variabel masukkan nilai tugas C dan cin-nya tugas C. Selanjutnya ada si hot dengan variabel masukkan nilai UTS dan cin-nya UTS. Terus di sini ada si hot untuk variabelnya masukkan nilai UAS dan cin-nya UAS. Selanjutnya ada si hot variabelnya masukkan nilai kuis, cin-nya kuis. Terus saya menambahkan komentar rumus karena variabel akhirnya saya masukkan nilai akhir. Nilai akhirnya saya masukkan absensi. Dan di sini ada tanda bintang. Bintang fungsinya untuk perkalian. Dan saya masukkan 0,1 fungsinya untuk mengetahui berapa persen nilai akhir nanti yang akan dimasukkan pada nilai akhiran. Selanjutnya di sini ada tugas A. Saya masukkan 10%. Tugas B saya masukkan 10% juga. Tugas C saya masukkan 10%. UTS saya masukkan 20%. UAS 20% dan kuis juga 20%. Selanjutnya di sini ada if. If itu fungsinya untuk mengontrol program untuk memasukkan kode atau tidaknya. Dan di sini saya memasukkan nilai akhir.
nilai akhir lebih dari 85 dan nilai akhir kurang dari 100. Jika memiliki nilai kita hasilnya lebih dari 85, maka saya masukkan nilai hurufnya A. Dan selanjutnya saya memasukkan else if. Itu fungsinya untuk alternatif penyeleksian nilai yang kita inginkan. Dan di sini saya memasukkan nilai akhirnya lebih dari 70 dan nilai akhir kurang dari 85. Maka nilai hurufnya saya buat B. Dan selanjutnya saya memasukkan else if juga. Nilai akhir nilai akhir lebih dari 60 dan nilai akhirnya kurang dari 70, maka nanti hasilnya yang keluar adalah C. Dan selanjutnya saya memasukkan else if juga. Di sini ada nilai akhir lebih dari 50 dan nilai akhir kurang dari 60, maka nilai huruf yang keluar adalah D. Selanjutnya saya memasukkan else if juga. Nilai akhir lebih dari 0 dan nilai akhir kurang dari 60, maka nilai hurufnya akan muncul E. Dan di sini saya memasukkan else. Fungsinya untuk mengeksekusi nilai jika nanti hasilnya tidak sesuai. Dan saya memasukkan cout kalau nanti nilainya dengan variabel nilai tidak valid. Selanjutnya di sini saya memasukkan komentar output dan di sini saya memasukkan cout inline. Terusnya saya memasukkan cout dengan tanda strip sebagai variasi dan diakhiri dengan inline. Terus selanjutnya saya memasukkan cout juga dengan variabel nilai akhir, maka nilai akhir. Dan selanjutnya saya memasukkan cout juga nilai kamu. Selanjutnya di sini saya memasukkan cout juga sebagai penutup variasi tersebut. Saya memasukkan tanda strip dan diakhiri dengan inline. Selanjutnya di sini ada return kosong. Fungsinya untuk menutup in main. Dan selanjutnya di sini ada tanda kurung kurawal tutup. Fungsinya untuk menandakan simbol berakhirnya kalimat tersebut. Jika kita compile kalimat tersebut, nah sebagai contoh misalnya kita masukkan nama Budi, terus kita enter, dan kita di sini harus memasukkan NIM mahasiswa kita. Misalnya, terus kita enter. Selanjutnya kita harus memasukkan nomor HP kita. Sebagai contoh misalnya terus kita enter, dan selanjutnya kita masukkan alamat email kita juga
terus kita enter. Nah, di sini kita harus memasukkan nilai absen kita. Misalnya nilai absen kita 98, terus kita masukkan nilai tugas A, misalnya 67, terus nilai tugas B misalnya 80, terus nilai tugas C nya misalnya 912, terus nilai UTS kita 94, selanjutnya nilai UAS kita misalnya dengan nilai 81, selanjutnya nilai kuis misalnya nilainya 86, terus kita enter, maka nilai akhirnya 77,1 dan nilai yang muncul adalah hurufnya B. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyebutan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.